kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan Kau melawat setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan ketika kami datang ke rumah-Mu, kami pulang membawa sukacita daripada Tuhan. Kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Kehidupan kami boleh dapat diubahkan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami percaya bahwa hadirat-Mu lah yang dapat memenuhi setiap kehidupan kami. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari. Kami datang membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Kami membawa setiap hati kami Tuhan sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu pada pagi hari ini. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Cuma Tuhan saja yang katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita sembah Dia pada pagi hari ini. Mari angkat suaramu, agungkan namanya. Mari angkat suaramu, puji Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami, Bapa.
setiap hati kami. Kami bawa setiap hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Kasih-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Oh, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, sebab tiada yang lain. Oh, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, kami mau menyenangkan-Mu lewat pujian kami. Haleluya, Kau segalanya, Kau segalanya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Oh, selalu baru dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, sebab Kau segalanya. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Sebab Kau yang terindah,
atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas cinta-Mu. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami. Kami bawa setiap hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, Engkau yang terindah dalam hidup kami, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kami sungguh bersyukur. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu yang begitu besar yang Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Selain kami boleh membawa setiap hati kami untuk kami boleh datang kepada-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, untuk Yesus Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Pada seluruh jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Menyembah-Mu, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita, sebab Dia layak dipuji dan diagungkan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi hari Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Yes. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Mari katakan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, siap katakan bersama-sama, katakan yang percaya. Kuatku
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Katakan bersama-sama, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau katakan bersama, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti yang merasakan kebaikan Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Baru sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Masih bersuka cita, amin. Kita masih bersuka cita, amin. Boleh tengok dulu dong samping kiri kanannya. Berikan senyuman yang termanis, semanis-manisnya. Haleluya. Amin. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini.
pesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dia buang semua gelisah kita. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Na 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 na, na 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 na, na na. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na na. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Seluruh jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita lebih lagi kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Sebelum kita boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita sebagai tanah yang subur, tanah yang baik, agar setiap benih firman yang nantinya tersampaikan boleh dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati.
Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sekali lagi saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kepada hambanya saya persilakan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari Tuhan, setiap hari kami rindu, kami ingin bersamamu. Amin. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari dengan segenap hati katakan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Katakan setiap hari kami rindu bersamamu. Setiap hari Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami menginginkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Yesus, Kami mengasihi-Mu Tuhan. hatiku. Ya Tuhan. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Lebih sungguh lagi dengan kerinduan hati kita katakan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari berseru katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menjadi yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menginginkan Engkau lebih dari segalanya dalam kehidupan kami. Kau yang terutama. Kau mendapat tempat yang terutama, yang terpenting dalam hidup kami. Satu pagi hari ini kami menyediakan telinga kami Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar. Untuk mendengar pesan Tuhan. Karena tidak secara kebetulan pagi ini kami datang. Ada pesan Tuhan secara khusus. Ada janji Tuhan secara khusus buat setiap kami pagi hari ini yang datang beribadah kepadamu ya Tuhan.
Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami. Kau nyatakan pribadi-Mu itu Tuhan pagi hari ini nyata. Kau memperdengarkan suara-Mu Tuhan, jelas Tuhan buat setiap kami. Tuntunan-Mu ya Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami rindu mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara, shalom semua. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, pagi hari ini saudara kita masih membahas tema yang sama. 1 bulan ini kita masih membahas tentang keluarga. Ya, kalau mau membahas tentang keluarga itu saudara, di pikiran saya ini banyak gitu ya yang kepengen saya sampaikan. Karena saya juga melayani generasi, melayani anak-anak kecil, melayani anak-anak muda yang sangat berkaitan dengan pelayanan keluarga saudara. Tapi pagi hari ini saya mau taat saja apa yang Tuhan taruh dalam hati saya saudara. Hal yang sederhana, hal yang dasar sekali tapi ini sangat penting di dalam keluarga kita. Saya bicara ini bukan hanya untuk para orang tua ya, tapi juga buat anak-anak muda yang saya lihat juga hadir di tempat ini. Kita semua memiliki peran di dalam keluarga kita. Amin semua. Ya, mari pagi hari ini kita mau mendengar pesan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan tentang ini ya. Membangun keluarga yang kuat di tengah dunia yang rusak, saudara. Sebelum saya lanjut, kita akan melihat sebuah video, ya bisa disiapkan sebentar. Coba kita lihat bersama-sama. Saudara bisa menangkap pesan dari video singkat, sangat singkat ini? Mungkin bingung ya. Jadi Monik ini baru lulus dari TK SGPB ya, dan baru masuk kelas 1 SD. Dulu dia diajar berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dia diajar berdoa. Mungkin di rumah juga diajar berdoa oleh orang tuanya, di sekolah minggu juga diajar berdoa. Nah, waktu masuk di SD, ya SD negeri, waktu gurunya berkata, "Mari kita berdoa." Ya, tentu mereka semua berdoa dengan menurut agamanya mereka. Tapi saya lihat Monik ini ya, luar biasa ya Monik. Dia tuh bisa sungguh-sungguh tutup mata sambil umi-umi gitu ya. Tadi saya lihat dia bisa sungguh-sungguh, dia fokus berdoa. Wah, serius dia berdoa. Saudara, dia berdoa. Memang doanya mungkin doa yang biasa dia katakan di sekolah. Ya sudah diajari gurunya. Tapi yang jadi perhatian saya, si Monik ini enggak bingung, ya enggak lihat kanan kiri teman-temannya ngomong apa sih. Ya doanya itu doa apa sih. Dia enggak ikut-ikutan juga dengan teman-temannya, tapi Monik ini bisa fokus, dia ini berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun berbeda, saudara, dia enggak takut ya. Dia enggak berpikir nanti jangan-jangan temanku lihat aku berdoa kayak gini. Dia enggak takut berbeda, dia tetap tunjukkan itu. Ya ini luar biasa ya, dia tetap tunjukkan itu di tengah-tengah teman-temannya yang berbeda dengan dia tetap tunjukkan itu saudara. Nah saudara, ya inilah realita yang anak-anak kita hadapi. Betul, anak-anak muda di sini mungkin yang sekolah di sekolah negeri mungkin juga menghadapi hal itu. Ya, inilah realita yang dihadapi oleh generasi kita, oleh anak-anak kita. Saudara, karena itu betapa pentingnya kita membangun sebuah keluarga yang kuat. Sebuah keluarga di mana kita mendidik anak-anak kita sejak dari dini, saudara ya. Sejak dari dini, saudara, mereka itu mengenal Tuhan secara pribadi. Mereka tahu siapa yang Tuhan siapa Tuhan yang dia sembah, dan mereka itu mengalami Tuhan itu secara pribadi sehingga imannya itu kuat di tengah lingkungan, di tengah pergaulan yang mungkin hari-hari ini semakin tidak baik, saudara. Nah, kalau saya merenungkan hal ini, saya mendapatkan hal ini, saya teringat akan satu tokoh di dalam Alkitab. Mari kita akan membuka ayat ini. Kalau saya menayangkan ayat ini pasti saudara akan tahu siapa tokoh Alkitabnya. Ya, kita akan baca
bersama-sama saudara yang bawa Alkitab bisa lihat Alkitabnya di dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti lanjut ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Next, ayat 17 sampai 18. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Perhatikan kata-kata yang saya berikan penekanan dengan mencetak tebal ini. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu. Jadi bukan Nuh sendirian, ya. Janji ini buat Nuh dan keluarganya. Bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, saudara. Ya, saya waktu merenungkan ayat ini, saya bertanya-tanya kenapa cuma Nuh? Dikatakan waktu itu Tuhan melihat dunia ini sungguh rusak karena apa? Melihat manusianya. Ya, dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka Tuhan itu memutuskan untuk memusnahkan segala yang hidup. Tapi menariknya saudara, keputusan Tuhan itu tidak berlaku untuk Nuh dan keluarganya. Bukan cuma untuk Nuh seorang diri. Ini perhatikan ya, pengaruh seorang imam dalam keluarga itu sangat berdampak untuk seisi rumahnya, seisi keluarganya. Buat Nuh, istrinya, anak-anaknya, bahkan sampai istri anak-anaknya. Kenapa keputusan Tuhan untuk memusnahkan bumi ini tidak berlaku untuk Nuh? Saudara kalau melihat ayat selanjutnya, ayat sebelumnya, ya coba kita lihat next. Oke, ini rahasianya. Kenapa? Nuh ini bisa tetap kuat, dia teguh berdiri. Dia tidak terpengaruh oleh orang-orang sejamannya. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ini menjadi Nuh atau anak-anaknya Nuh. Nuh dikatakan dia itu orang benar dan tidak bercela. Di antara orang-orang sejamannya yang dikatakan Tuhan tadi apa? Sudah rusak hidupnya. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekerasan. Sampai Tuhan itu jijik melihat dosa yang dilakukan oleh umat manusia pada waktu itu sampai Tuhan memutuskan untuk memusnahkan itu berarti mungkin saking jahatnya saudara ya. Saking rusaknya, saking kotornya. Sampai Tuhan ngambil keputusan untuk aku musnahkan, aku gak tahan. Saudara Tuhan gak tahan dengan dosa. Ya. Aku mau musnahkan semua. Tapi ada saudara di tengah-tengah pergaulan seperti itu ada loh satu orang. Nuh dikatakan dia tetap benar. Ternyata bisa loh saudara. Kadang-kadang kita berpikir sulit aku itu bisa menjaga integritasku di tengah-tengah lingkungan pekerjaan yang seperti itu. Sulit aku di tengah-tengah teman-temanku yang semua mencontek. Tapi aku harus hidup jujur, aku gak mencontek. Sulit aku gak gosip di tengah-tengah ibu-ibu yang suka gosip. Saudara, tapi bisa ternyata. Apa rahasianya? Kenapa Nuh bisa tetap hidup benar? Di tengah-tengah orang-orang sekelilingnya yang berbuat jahat. Rahasianya di kalimat terakhir saudara. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Sudah, cuma itu rahasianya. Nuh adalah seorang yang dikatakan di terjemahan yang lain, dia berjalan dengan Tuhan. Itu yang membuat Nuh, saudara, bisa tetap kuat, ya, bahkan membangun sebuah keluarga yang kuat di tengah-tengah dunia yang hancur, dunia yang rusak. Nuh membuktikannya bisa. Bisa, walaupun mungkin banyak tantangan. Kalau saudara menjadi anaknya Nuh, saudara bisa bayangkan anak-anak muda terus dikelilingi dengan pergaulan yang rusak. Tiap hari ketemu, betul? Mereka pasti bertetanggaan, tiap hari ketemu di lingkungan seperti itu. Terus, saudara, terus tiap hari bertemu dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang rusak kelakuannya, mungkin para penipu, para pembunuh, penuh dengan kekerasan. Ditambah lagi waktu papahnya berkata, Papa mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera. Mungkin mereka tambah kaget, saudara. Kenapa bahtera itu apa toh, Pak? Wong zaman itu aja mereka belum melihat hujan. Waktu Tuhan mungkin ngomong air bah, Nuh nggak ngerti air bah itu seperti apa. Wong hujan aja Nuh belum lihat, belum tahu seperti apa. Saudara, waktu mungkin menjelaskan itu kepada anak-anaknya, saudara. Anak-anaknya Nuh tambah bingung ya, tambah konyol nih. Tapi tidak dicatat anak-anaknya Nuh memberontak. Tidak dicatat istrinya Nuh ngomel seperti istrinya Ayub. Enggak, saudara. Saya membayangkan bagaimana Nuh menciptakan sebuah atmosfer di dalam keluarganya. Atmosfer kasih kepada Tuhan. Atmosfer penundukan diri kepada Tuhan. Atmosfer menghormati Tuhan. Atmosfer mengasihi Tuhan. Itu terasa di dalam keluarganya. Sehingga dengan mudah Nuh ini bisa mengajak keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan anak-anak istrinya. Mereka dengan mudah diajak untuk taat kepada kehendak Tuhan. Walaupun itu belum terjadi, itu belum terlihat. Walaupun itu nampaknya sangat mustahil membangun bahtera, saudara. Yang belum pernah Nuh lihat. Tapi Nuh melakukan itu, saudara. Bayangkan saudara menjadi anaknya Nuh. Tapi bersyukur anak-anaknya Nuh ini punya papa seperti Nuh. Ya, yang bisa memberikan teladan. Saya percaya kalau Nuh hidupnya sebagai seorang papa nggak bisa kasih teladan, maka anak-anaknya akan sulit untuk diatur, saudara. Anak-anaknya akan sulit untuk taat. Betul, saudara? Tapi dicatat, Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Itu rahasianya, saudara. Dampak dari hidup bergaul dengan Allah yang dilakukan oleh Nuh ini, saudara. Bahkan itu membawa keluarganya nanti selamat. Cuma Nuh dan keluarganya, saudara bayangkan. Dari seluruh bumi ini, sekarang mungkin seluruh Indonesia dan dunia ini. Cuma keluarga saudara saja yang diselamatkan. Itu hal yang sangat mustahil, bukan? Tapi itu terjadi pada zamannya Nuh. Cuma Nuh saja yang diselamatkan dan seisi rumah tangganya. Maka itu kita mau belajar, saudara. Pagi hari ini, ya dari kehidupan Nuh, bagaimana dia membangun sebuah keluarga yang kuat, yang kokoh. Betapa pentingnya, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan itu, saudara, iman kita atau iman anak-anak kita, saudara, bisa tergerus oleh nilai-nilai dunia ini. Yang semakin kesini, saudara, semakin apa? Mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan sendiri, betul? Mengajarkan kita untuk percaya diri sendiri. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang semakin canggih. Bisa semua dilakukan oleh teknologi. Nggak perlu Tuhan lagi. Nggak perlu bantuan Tuhan, nggak perlu andalkan Tuhan. Bisa semua dengan kepintaran manusia, saudara. Betapa berbahayanya, saudara. Iman anak-anak kita bisa tergerus oleh pergaulan dunia ini. Saudara, oleh lingkungan mereka, saudara. Itu yang akan kita soroti pagi hari ini. Nuh bergaul karib, hidup bergaul dengan Allah. Yang artinya apa, saudara? Nuh ini selalu punya kerinduan untuk menyelaraskan hidupnya ini dengan kehendak Tuhan. Nuh ini selalu rindu mengerti hati Tuhan. Nuh ini selalu rindu dia ini mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Nuh adalah seorang yang mengenal Tuhan. Ya, dia mengasihi Tuhan lewat apa? Pengenalan secara pribadi, saudara. Bukan apa kata orang. Bukan waktu kita ada di gereja saja kita mendengar firman Tuhan. 2 jam di tempat ini. Tapi saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari di rumah. Saudara tidak pernah punya waktu untuk membangun hubungan pribadimu untuk lebih mengenal Tuhan. Nuh bukan orang yang seperti itu, saudara. Nuh ini punya hubungan yang manis dengan Tuhan, persahabatan dengan Tuhan, hubungan dua pihak yang bisa dinikmati, bukan hanya oleh Nuh, tapi Tuhan juga menikmati hubungannya dengan Nuh, saudara. Nuh ini benar-benar melibatkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Sadar Tuhan setiap saat. Sadar Tuhan setiap waktu, saudara. Bukan hanya pada waktu kita ada di gereja 2 jam ini kita memuji, kita menyembah Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi waktu kita keluar dari pintu gereja ini kita sudah lupa. Ya, kita nggak pernah lagi menyembah Dia, kita nggak pernah lagi bermazmur memuji Dia. Saudara, kita hanya merenungkan firman Tuhan pada waktu kita ada di tempat ini, kita duduk di tempat ini, tapi sampai di rumah kita sudah lupa semuanya, saudara. Kita tidak punya waktu untuk kita duduk diam, kita bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Kita bahkan lupa untuk bertanya kepada Tuhan, untuk keputusan-keputusan apa yang hendak kita buat, saudara. Hubungan yang formalitas, ya, hubungan kewajiban. Kalau saya ada di gereja, waktunya saya memuji menyembah Tuhan, mendengar firman. Tapi setelah itu kita nggak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan bukan yang seperti itu, saudara. Tapi hidup yang selalu sadar akan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan adalah hidup yang mengandalkan Tuhan setiap saat. Karena apa? Sadar bahwa tidak mampu melakukan dengan kekuatannya sendiri. Semakin kita dewasa, saudara, semakin kita bertumbuh secara rohani, semakin kita ini bergantung kepada Tuhan, semakin kita memiliki hidup yang membutuhkan Tuhan, kerinduan kita adalah Tuhan dan firman-Nya, saudara. Berapa banyak hari-hari ini, karena saya juga melayani anak-anak, saudara ya, di Dekom, saya melatih anak-anak untuk membangun kehidupan doanya mereka. Ya, kalau di Dekom itu, di Komsel, pemuritan itu bisa diajari doanya seperti ini. Kalau berdoa untuk orang tua itu seperti ini. Kalau mau tidur seperti ini doanya. Saudara, tapi berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak menganggap hidup bergaul dengan Tuhan ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Berapa banyak keluarga Kristen ini meremehkan, menyepelekan, saudara, kehidupan kerohanian di dalam keluarga. Ya, meremehkan pertumbuhan rohani dari anak-anak kita, meremehkan pertumbuhan iman dari keluarga kita. Berapa banyak keluarga Kristen menganggap doa itu enggak penting. Yang penting kerja. Ya. Apa? Mengajari anak-anak untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bisa mengenal Tuhan, itu enggak penting, itu tugas gereja, itu tugas guru-guru sekolah minggu. Salah, saudara. Rumah harus menjadi tempat pertama di mana anak-anak itu mengenal Tuhan. Amin. Rumah menjadi pusat tempat pemuritan, pusat tempat penyembahan, pusat tempat pendidikan dan pelatihan. Dimulai dari rumah. Memang itulah tugas orang tua. Memang banyak tugas kita ya. Selain kita harus mencukupi nafkah di keluarga kita. Tapi jangan lupa ini tugas yang penting buat semua keluarga Kristen. Ini panggilan yang penting buat semua keluarga Kristen. Bukan hanya buat para orang tua yang ada di sini. Tapi juga para anak-anak muda. Kalau orang tuamu belum mengenal Tuhan, ini tugasmu untuk membangun atmosfer di dalam keluargamu. Atmosfer gaya hidup bergaul dengan Tuhan. Berapa banyak saudara sekarang di dalam keluarga Kristen sudah enggak ada lagi mezbah doa. Betul? Betul saudara, enggak ada lagi yang namanya doa bersama dengan anak-anak. Menyembah Tuhan bersama, seorang ayah yang menyampaikan firman Tuhan.
Sangat jarang dijumpai, saudara. Apalagi dengan sekarang kesibukan yang semakin luar biasa, ditambah ini saudara, betul? Kalau sudah masuk kamar apa? Buka HP, betul? Betul apa betul saudara ya? Masuk kamar buka HP, masing-masing semua saudara. Satu-satu walaupun dalam satu kamar, buka HP semua saudara. Walaupun sebenarnya ada waktu loh, ada waktu. Untuk sesuatu yang penting kita pasti akan selalu menyediakan waktu, betul? Entah itu 10 menit saudara, 15 menit. Nanti di akhir saya akan berikan tips itu untuk membangun sebuah mezbah keluarga. Ini sangat penting karena apa? Ini dasar pondasi di dalam keluarga kita. Mau membangun keluarga yang kuat. Saudara, itu harus dimulai dengan gaya hidup. Hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi yang paling penting dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam rumah kita. Ini panggilan secara khusus juga buat semua pria. Para ayah, para imam. Ayo kita akan bangun keluarga kita. Saudara, betapa pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan. Kita mau lihat dampak ya. Saudara mungkin berpikir, apa sih untungnya hidup bergaul dengan Tuhan? Kita mau belajar lebih dulu ini dari hidupnya Nuh. Saya akan paparkan 3 saja, sebenarnya banyak sekali dampak dari hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi Nuh yang pertama, karena Nuh ini hidup bergaul dengan Tuhan, maka Nuh bisa membuat keputusan untuk tetap hidup benar walaupun sendirian. Ini sangat mungkin, ini bukan perkara yang mustahil. Untuk kita bisa tetap hidup benar, menjaga integritas kita, saudara, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pergaulan kita yang rusak. Dikatakan Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kalau saudara rindu generasi di bawah saudara atau saudara sendiri bisa tetap punya kelakuan yang bersih, kelakuan yang benar, saudara. Tidak ada cara lain selain hidup bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Karena Tuhan dan firman-Nya enggak bisa dipisahkan ya. Kalau saya berkata hidup bergaul dengan Tuhan, itu satu paket hidup bergaul dengan firman-Nya juga, saudara. Hidup bergaul dengan Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Cuma itu saja yang menjamin hidup anak-anak kita bisa tetap punya kelakuan bersih. Cuma itu saja yang bisa menjamin kita, hidup kita bisa punya hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak bercela. Waktu kita sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, saudara, dampak dari hidup bergaul dengan Tuhan, Nuh ini menerima tuntunan Tuhan. Saudara, Nuh ini mendapatkan sebuah hak yang sangat istimewa, hak istimewa yang luar biasa. Nuh ini bisa mendapat tuntunan Tuhan bahkan untuk hal-hal yang belum terjadi, betul? Hal-hal yang belum terjadi, air bah belum datang, saudara, tapi Tuhan itu sudah bicara dengan jelas kepada Nuh, petunjuknya jelas bagaimana Nuh membangun bahtera, bahan-bahannya apa, ukuran-ukurannya, kayunya, semua Tuhan itu menyatakan itu kepada Nuh, menunjukkan itu kepada Nuh. Tuhan memberikan pewahyuannya, Tuhan memberikan pencerahan kepada Nuh. Itu adalah hak istimewa dari orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya mau melepaskan anak saya yang pertama ini untuk sekolah, waktu itu SMA di Semarang. Ya, baru pertama kali berpisah, saudara. Hari terakhir saya mau pulang, besok saya mau tinggal, dia melanjutkan sekolah di Semarang, SMA itu. Malam itu saya cuma berpesan kepada anak saya, kamu harus terus membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Menjadi anak yang bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang bisa menuntun hidupmu menuju masa depan, menuju rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Cuma Tuhan yang bisa. Mama papa gak bisa 24 jam selalu ada waktu kamu butuhkan, tapi Tuhan itu ada. Saya cuma pesan itu saudara, harus jaga hubunganmu dengan Tuhan, harus punya waktu
Bukan hanya hari Minggu kamu ke gereja. Bukan hanya kamu sekedar setor ayat hafalan. Ya, sudah baca ini, ayat ini. Saudara, tapi kamu harus benar-benar membangun hubungan yang dalam. Kamu mengenal Tuhan sampai kamu itu mengerti tuntunan Tuhan. Tuhan sendiri akan menuntun hidupmu secara pribadi karena kamu itu anaknya. Saya pesan kepada anak saya. Karena memang firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 25, saudara. Mazmur 25 ayat 12 dan ayat yang ke-14. Ini janji Tuhan. Saudara ya, ini janji Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan ini dalam hidup saudara. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, kepada orang yang takut akan Tuhan, ini dengar janji Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam kehidupan kita, berapa banyak keputusan yang harus kita ambil. Berapa banyak kita itu jadi bingung. Mana ya yang harus aku pilih? Ya, A atau B? Itu hampir dalam seluruh kehidupan kita. Tapi Tuhan berjanji kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin, saudara. Amin. Ini janji Tuhan buat kita pagi hari ini. Saudara tangkap janji Tuhan ini baik-baik. Amin, saudara. Buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ada janji khusus yang tidak diberikan kepada semua orang, saudara. Ada janji khusus, janji tuntunan Tuhan. Secara spesifik seperti Nuh. Nuh ini dituntun Tuhan luar biasa. Tuhan bicara sebelum air bah itu datang, sebelum bahaya itu datang. Bahkan Tuhan tuh bisa bicara kepada kita. Saya juga, kalau kami berkumpul, saudara saya berkata kepada anak-anak saya, ya, mengajari mereka untuk terbuka, mengajari mereka untuk jujur. Saya bilang, kalau kalian gak jujur, percuma. Saya bilang, kenapa? Nanti mama pasti tahu. Nanti Tuhan tuh pasti bicara sama mama. Kenapa? Karena mereka anak-anak yang dititipkan khusus ada di bawah otoritas kami. Jadi percuma mau menutupi sesuatu dari orang tua. Lebih baik jujur. Karena apa? Tuhan pasti akan bicara. Ya, itulah keuntungan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuntunannya itu jelas, tuntunannya itu nyata. Bahkan saudara di ayat yang ke-14, ini salah satu ayat favorit saya, yang saya pegang, yang saya perkatakan terus. Dikatakan Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan apa? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin, saudara. Janji ini tidak berlaku untuk semua orang. Janji ini berlaku untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai otoritas utama. Ya, pemerintahan Tuhan itu ada dalam hidupnya, saudara. Tuhan berjanji. Tuhan akan beritahukan perjanjiannya kepada kita. Di dalam bahasa terjemahan yang lain, Amplified Bible, saudara, dalam bahasa Inggris, dikatakan lebih jelas, saudara. Dikatakan gini, the secret of the Lord, ya, bahkan dikatakan tuh rahasianya Tuhan. Rahasianya Tuhan itu dalam tanda kurung ada keterangannya gini, the wise counsel. Rahasia dari nasihat Tuhan yang sangat bijak, yang bijak, saudara. Itu adalah, ya, is for those who fear Him. Itu adalah bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan Dia akan membiarkan mereka itu memahami perjanjiannya dan mengungkapkannya. Ya. Bahkan mengungkapkannya kepada kita itu secara mendalam. Itu saudara. Ya. Bukan cuma Tuhan mau tunjukkan jalannya kepada kita, tapi Tuhan itu juga mau memberitahukan perjanjiannya, bahkan rahasianya. Ya, rahasia dari janji-janji Tuhan untuk masa depan itu diberitahukan kepada orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara tangkap janji Tuhan pagi hari ini, amin. Hidupi janji Tuhan ini. Saudara pasti akan mengalaminya. Lalu yang ketiga, saudara. Apa dampak dari Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan? Yaitu Nuh menerima
kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, waktu Nuh ini mendapatkan perintah dari Tuhan, bangun bahtera, aku akan mengirimkan air bah. Tuhan gak ngomong kapan air bah itu akan datang. Tuhan gak ngomong kamu harus membangun bahtera selama sekian waktu. Enggak. Dan menurut penelitian penafsiran, Nuh membangun bahtera itu sekitar 100 sampai 120 tahun. Saudara bayangkan, saudara belum pernah lihat air hujan, belum pernah tahu bentuknya bahtera, tapi selama 120 tahun, Nuh punya kekuatan untuk menyelesaikan proses itu sampai akhir. Kekuatan dari mana saudara? Dari hubungannya dengan Tuhan. Tanpa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, saya percaya Nuh gak bisa saudara. Nuh gak mampu karena apa? Dikatakan Nuh ini seorang petani. Nuh gak punya kemampuan, keahlian khusus, tukang kayu untuk membangun sebuah bahtera. Gak ada saudara. Kalau Nuh ini gak benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan, kalau Nuh ini gak benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara, ada kerinduan di hatinya untuk mau melakukan perintah Tuhan. Gak ada kasih yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Nuh gak akan bisa menyelesaikan proses itu sampai akhir. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 dikatakan. Coba saudara lihat ayat ini. Next. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ya, dikatakan selanjutnya, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman dihasilkan dari apa? Pengenalan akan Tuhan. Dihasilkan dari mana? Hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan kalau enggak mengenal? Itu hasil dari pengenalannya yang dalam akan Tuhan. Karena iman. Saudara, karena iman, karena hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh ini bisa dengan taat melakukannya. Nuh tidak takut hidup di dalam janji Tuhan. Walaupun janji itu belum kelihatan, saudara. Nuh enggak takut. Nuh mungkin menunggu 10 tahun. Mana air bah belum datang. Ya, 50 tahun, saudara. Tapi dikatakan Nuh dengan taat. Dia membangun bahtera itu sampai air bah itu akhirnya datang, saudara. Itu hasil dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu diberikan kemampuan yang khusus, pengurapan yang khusus untuk melakukan perintah Tuhan. Nuh diberikan keahlian, pengurapan khusus, hikmat khusus, pengertian yang khusus, saudara, untuk dia membangun bahtera. Tuhan memberikan dia kreativitas. Ya, sumber dari kreativitas kita adalah Tuhan. Amin. Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Sang kreativitas, sang membuat kreativitas itu sendiri. Bayangkan Tuhan membuat dunia dan segala isinya dengan segala macam hal ini yang kita lihat. Betapa Tuhan itu sumber kreativitas kita. Dan hanya orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, saudara. Dari hubungan itu, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, kita itu akan berbuah. Kita itu akan menghasilkan sesuatu, saudara. Kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi istri yang bijak. Itu hasil dari hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau melihat para istri-istri yang di dalam keluarga yang bisa tetap kuat, di dalam rumah tangga yang hancur, kacau. Saudara, di balik itu ada sebuah hidup bergaul dengan Tuhan. Suami-suami yang bekerja, saya percaya, saudara, ada tuntunan-tuntunan Tuhan yang khusus. Kreativitas, ya, inovasi, daya inovasi. Saudara, karena apa? Lewat penebusan Yesus Kristus, kuasa itu kembali diberikan kepada kita. Amin.
kuasa yang pada awalnya diberikan kepada manusia untuk apa? Untuk mengelola dunia ini. Lewat apa? Bekerja dengan kedua tangan kita, betul? Kuasa untuk mengelola, mengatur, mengusahakan, berbicara tentang pekerjaan kita. Saudara, di marketplace mengelola semua ini. Kita punya kuasa itu, saudara. Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan akan memampukan kita apapun yang kita kerjakan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, jangan saudara pikir 24 jam dia di kamar, dia berdoa terus, enggak lakukan apa-apa. Enggak, saudara. Ya, enggak. Tuhan akan tuntun dia untuk dia bekerja, untuk dia melakukan firman Tuhan, untuk dia melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu karya yang membuat hidupnya itu maksimal. Maksimal dalam pemakaian Tuhan, dalam segala aspek kehidupannya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Mungkin kita berkata, itu kan Nuh, ya, itu kan Nuh. Atau mungkin saudara berkata, itu kan Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memang harus ya berdoa, itu kerjaannya, saudara. Saya rindu pagi hari ini kita mendengar cerita dari anak saya. Saya tadi malam sempat ngobrol sama anak saya JC ini. Mungkin bisa siap-siap maju ke depan, bisa minta mic WL tadi. Ya, kita akan dengar sedikit cerita, boleh maju JC. Kita akan dengar sedikit cerita bagaimana pengalamannya dia ini hidup bergaul dengan Tuhan. Dia ini mewakili anak-anak muda yang di sini, ya, anak-anak muda yang tantangannya sekarang begitu hebat dengan HP, dengan medsos ini, saudara, yang bisa kita buka 24 jam. Kita seperti kehabisan waktu, nggak punya waktu untuk berdoa. Ya, JC ini sekarang masuk semester 5 ya, mau masuk semester 5 dalam kuliahnya di BINUS. Saya tertarik gitu, gimana sih pengalamanmu hidup berjalan dengan Tuhan, bukan karena dia anak pendeta, saudara ya, bukan karena dia anak seorang hamba Tuhan. Tapi saya melihat JC ini mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kerohaniannya. Ya, JC ini merupakan contoh yang real, yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita ada di masyarakat, ada dalam pekerjaan, anak-anak muda yang ada di sekolah. Ya, kita akan tanya ini kepada JC ya. Menurut JC sebagai orang muda ya, mewakili orang muda zaman sekarang, ya, zaman now ini yang tiap hari 24 jam ini bisa buka medsos, ya, yang banyak sekali godaan dan tawaran di luar sana. Menurut kamu secara pribadi, ya, menurut JC secara pribadi ini, sebagai orang muda ini penting nggak sih hidup bergaul dengan Tuhan? Mungkin bisa agak biar masuk kamera, ya. Penting nggak buat kamu? Ini bukan karena kamu anaknya mama ya, tapi ini mewakili orang-orang muda ini yang sekarang kamu juga mama lihat lagi sibuk kuliah, berorganisasi, ya, sibuknya bukan main ini anak saya ini ya. Bagaimana, penting nggak menurut kamu hidup bergaul dengan Tuhan? Iya, oke. Kalau dari pandangan, mungkin dari pandangan anak muda ya, sangat penting punya hubungan sama Tuhan. Kita langsung jelasin alasannya ya. Ya, alasannya kenapa kok penting? Kenapa? Karena struggle-nya anak muda itu nyata ya Bapak Ibu Saudara. Struggle-nya anak muda itu banyak berbicara tentang satu, masa depan. Yang kedua itu tentang keputusan. Entah itu tentang karir, panggilan hidup, atau keputusan sehari-hari yang mereka harus ambil. Dan yang ketiga tuh banyak berbicara tentang pergaulan. Saya waktu pas diizinkan Tuhan untuk pergi ke Jakarta, saya diperhadapkan dengan pergaulan yang sangat-sangat dalam tanda kutip rusak. Dalam tanda kutip sudah tidak bermoral, sudah banyak bersentuhan dengan LGBT, dan itu benar-benar ada di Bapak Ibu Saudara. LGBT, pergaulan seksual dan segala macam itu semua ada. Dan bagaimana seorang muda itu bisa tetap kehidupannya bersih tadi di ayat yang dikatakan, itu hanya bisa dengan yang namanya
bergaul dengan Tuhan, hanya bisa dengan punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ketika saya secara pribadi membangun hubungan sama Tuhan, setiap hari saya pastikan untuk saat teduh itu satu jadi asuransi buat saya. Itu jadi bentuk saya tuh bisa mengenal Tuhan. Karena ya saya memang tumbuh di gereja. Saya tahu, saya pernah sering dengar tentang Tuhan. Tapi ketika saya dan mungkin anak-anak muda ini enggak mengalami Tuhan secara pribadi, fondasinya tuh enggak kuat Bapak Ibu Saudara. Ketika nanti ketemu sama permasalahan, ketika nanti ketemu sama pergaulan yang seperti itu, pasti nggak akan kuat. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang dari kecil mereka nggak kenal sama firman Tuhan. Padahal orang Kristen. Mereka nggak kuat di dalam firman, mereka nggak kuat sama pengenalan akan Tuhan. Akhirnya apa? Begitu lepas dari orang tua, begitu lepas dari proteksi orang tua 24 jam. Mereka dengan mudah langsung memutuskan untuk jatuh. Gampang sekali loh Bapak Ibu Saudara, karena tawarannya tuh sangat menggiurkan ya. Karena di kota besar itu dikit-dikit bar, dikit-dikit jalan dikit udah langsung diskotik. Itu real Bapak Ibu Saudara. Dan teman-teman yang ada di sekitarnya pun tuh banyak teman-teman yang enggak mengenal Tuhan. Itu sangat membuat iman tuh goyah kalau kita tuh enggak kenal sama Tuhan. Dan ketika saya membangun hidup di dalam Tuhan, membangun saat teduh, hubungan intim dalam Tuhan, satu yang saya tahu juga adalah saya kenal Tuhan dan saya kenal diri saya sendiri. Ketika anak-anak muda ini diizinkan untuk membangun hidup di dalam Tuhan, mereka kenal Tuhan, mereka juga sebenarnya lagi mengenal dirinya mereka sendiri. Mereka tahu keberhargaan mereka, mereka juga tahu apa masa depan yang Tuhan sediakan di depan. Karena anak-anak muda tuh selalu khawatir, selalu berkutat sama khawatir tentang karir, tentang nanti pasangan hidup. Itu sangat sudah wajar gitu loh, yang jadi pemikiran anak muda. Kalau misalnya mereka aja nggak tahu keberhargaan dirinya mereka nggak tahu masa depan yang sudah Tuhan tawarkan. Ketika nanti mereka masuk dalam harus mengambil keputusan-keputusan, mereka bisa salah jalan. Mereka bisa minder lah, atau nggak percaya diri, ambil keputusan yang salah. Entah itu dalam pasangan hidup, karena seringkali anak-anak muda juga jatuhnya di dalam pasangan hidup. Mereka salah pilih pasangan hidup. Akhirnya apa? Hubungan pernikahan yang kedepannya, yang selama-lamanya itu loh, yang akhirnya dipertaruhkan. Karena dari masa muda mereka nggak kenal Tuhan, mereka nggak kenal janji-janji Tuhan, mereka nggak kenal firman Tuhan, mereka nggak kenal sama isi hati Tuhan buat mereka. Dan akhirnya itu yang membuat anak-anak tuh jatuh, karena mereka nggak kenal Tuhan. Dan aku diizinkan buat ketemu banyak banget anak-anak yang seperti itu. Mereka punya kepahitan, tapi mereka nggak tahu mereka tuh punya kepahitan. Karena mereka nggak kenal Tuhan, akhirnya mereka sampai mereka kuliah pun mereka nggak bisa kasih pengampunan. Karena mereka belum mengalami Tuhan. Tapi Tuhan juga izinkan pertemukan saya buat ketemu sama anak-anak yang dipulihkan karena mereka punya hubungan sama Tuhan. Waktu SD, SMP, SMA mereka nggak punya hubungan sama sekali sama Tuhan. Tapi begitu kuliah, mereka ketemu Tuhan, mereka bangun hubungan sama Tuhan. 180 derajat hidupnya tuh diubahkan, dan itu benar-benar bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Bahkan teman saya, sahabat saya sendiri, dia juga baru aja akhirnya menerima Tuhan dan mempunyai hubungan hidupnya itu bisa 180 derajat diubahkan. Padahal keluarganya itu broken home, keluarganya, papa mamanya tidak memberikan figur orang tua yang baik. Tapi karena hubungan yang sama Tuhan itu yang bisa mengubahkan hidupnya juga. Iya, berarti buat Jesse nih secara pribadi, tadi kan gambaran umum ya. Secara pribadi buat Jesse berarti apa nih dampak dari Jesse itu belajar hidup bergaul dengan Tuhan itu secara pribadi ini apa? Kalau secara pribadi pasti tadi tuntunan ya, karena tuntunan dan satu kekuatan.
tuntunan untuk akhirnya karena aku masih kuliah juga kan, tuntunan untuk mengambil keputusan setiap hari, karena setiap hari anak muda itu diperhadapkan sama tawaran-tawaran, diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Akhirnya ketika setiap hari kita bangun saat teduh, apalagi penting banget juga membangun saat teduh itu waktu pagi ya, itu memang memberi damai sejahtera. Itu memberi tuntunan, karena ketika kita pengenalan akan Tuhan itu akan memberikan hikmat Bapak Ibu Saudara. Buat anak-anak muda itu ngambil keputusan. Buat anak-anak muda ini bisa memandang segala sesuatu tuh bukan lagi lewat kacamata dunia. Bukan lagi lewat kedagingannya kita. Apa yang aku suka. Tapi berubah perspektifnya. Ketika kita ini mengenal Tuhan, perspektif ketika kita mengambil keputusan adalah apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang tidak membuat hati Tuhan itu berduka. Nah, hikmat-hikmat seperti itu nggak bisa kita dapatkan hanya dari baca buku motivasi atau dengar materi di kuliah atau hanya sekedar dengar khotbah di gereja. Tapi hikmat-hikmat harian itu yang bisa kita dapat tuh dari hubungan sehari-hari sama Tuhan. Hikmat-hikmat simple yang Tuhan tuh bisa kasih. Dan yang kedua tuh kekuatan untuk berintegritas itu. Untuk bisa bertahan di pergaulan yang sangat-sangat rusak. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan kekuatan dari Tuhan, kalau bukan karena hidup takut akan Tuhan, itu nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, berarti itu ya, isi menerima tuntunan, menerima kekuatan. Berarti mengubah semua kekhawatiran juga ya, kekhawatiran yang selama ini ada, jadi sekarang udah nggak khawatir gitu. Ya, kekhawatiran tuh pasti ada. Cuma karena balik lagi, ketika kekhawatiran itu datang, Tuhan pasti ingatkan dengan janji-janjinya. Tuhan pasti ingatkan, Tuhan kasih damai sejahtera. Dan kalau misalnya kita benar-benar kenal Tuhan, kita juga kenal kok janjinya Tuhan tuh nggak pernah gagal selama kita taat dan setia. Oke, terus yang terakhir ini gimana secara real dalam hidupmu ini membangun hidup yang bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, secara real gimana dalam setiap harinya, Jessie? Kalau misalnya setiap harinya, kebetulan kan aku juga terlibat dalam komsel di situ, di sana, dan kita diajarkan untuk harus punya hubungan dengan Tuhan itu. Cara simpelnya untuk kita bisa start itu adalah dengan saat teduh. Saat teduh itu gimana? Mungkin Bapak Ibu Saudara atau teman-teman di sini bertanya. Saat teduh itu kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara membangun pujian penyembahan dengan Tuhan. Entah itu kita bernyanyi, kita bermazmur, dan kita bangun itu pujian penyembahan di dalam Tuhan tuh setiap hari. Setelah itu kita juga bangun kehidupan doa tuh di dalam saat teduh juga. Kita berdoa, kita punya, saya sendiri punya pokok-pokok doa yang saya doakan setiap hari. Karena saya di sana dipercayakan untuk melayani anak-anak muda juga, saya berdoa untuk anak-anak muda. Saya berdoa untuk masa depan, pasangan hidup, keluarga, rencana, dan segala macam. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang Tuhan taruh di dalam hati. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu tidak bisa dilewatkan ya Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman. Karena di situ baru kita bisa mengerti tuntunan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga jawab, kadang-kadang Tuhan kasih janji, kadang-kadang Tuhan kasih teguran di situ. Berarti setiap hari ya Jessie lakukan itu? Iya, setiap hari. Pagi, siang, malam? Kalau misalnya rutinnya biasanya pagi. Nah, tapi kalau misalnya kadang-kadang ada telat bangun gitu. Biasanya karena kuliah tuh pagi banget Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang aku pindah ke malam. Tapi pastikan setiap hari itu tidak bolong gitu. Apa yang kamu lakukan juga waktu kamu rasa bosen dalam saat teduh, rasanya gini-gini aja. Kadang kita mengalami kan jenuh gitu. Mungkin ada tips lain, kamu berdoa bagaimana? Kalau masalah jenuh dan tidak berapi-api itu juga memang selalu anak-anak muda dan saya pribadi juga alami ya. Caranya adalah
kita yang sendiri memutuskan untuk mengapi-ngapikan diri. Memutuskan untuk membangkitkan semangat itu sendiri. Karena kita tuh selalu berekspektasi Tuhan berbicara secara wow gitu loh. Di saat teduh kayak, wah aku langsung dapat ini, wah aku langsung kayak dapat sesuatu yang kayak nyamber kita loh. Tapi sebenarnya enggak selalu Tuhan itu berbicara sesuatu yang langsung spektakuler. Tapi satu hari itu bisa kadang kita dapat sesuatu yang cuma sekedar menutrisi kita gitu loh. Kayak ayat-ayat simpel tapi menutrisi. Nah gimana caranya kita nggak jenuh? Ekspektasikan sesuatu setiap hari. Ekspektasikan firman Tuhan yang spesifik setiap hari dan cari sampai dapat. Aku pribadi juga diajarin kalau misalnya kamu merasa kamu nggak dapat sesuatu ketika saat teduh, nyanyi sampai kamu dapat, sembah Tuhan sampai kamu dapat, berdoa sampai kamu dapat. Entah itu mau 1 jam, 2 jam, ambil waktu benar-benar sampai kamu dapat hatinya Tuhan di dalam saat teduhmu. Dan ketika kamu akhirnya dapat satu itu, jangan sampai lepaskan, terus lakukan setiap hari. Memang butuh bayar harga, tapi ketika kita bayar harga untuk sesuatu yang kekal, ya itu worth it. Gitu. Kemarin Mama sempat dengar Jessy bicara tentang berdoa dalam bahasa roh, juga melakukan itu. Ya, jadi penting juga yang namanya karunia, mendapatkan karunia berbahasa roh, dibaptis Roh Kudus. Karena itu membangun iman kita, membangun kehidupan rohani kita di level yang berbeda, di kedalaman yang berbeda. Jadi bahasa roh itu bukan sesuatu yang spesial untuk orang-orang yang spesial aja, tapi kita setiap hari pun juga bisa membangun itu, dan itu membawa kita pada pengalaman mengalami Tuhan itu di level yang berbeda, di kedalaman yang berbeda gitu. Jadi memang sekarang akhirnya memang diajarkan untuk berbahasa roh, untuk membangun roh itu setiap hari. Even kadang-kadang aku sendiri kayak kemarin perjalanan dari Tangerang ke stasiun, karena ada masalah dan segala macam, akhirnya aku putuskan untuk berbahasa roh waktu pas perjalanan itu. Cuma supaya jiwaku ini tenang, supaya aku tuh tenang, akhirnya memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu memang sesuatu yang akhirnya bisa dilakukan setiap hari, bukan sesuatu yang wow lagi gitu loh. Kadang-kadang orang kayak merasa kayak berbahasa roh itu cuma buat di gereja atau kayak sesuatu untuk occasion tertentu, tapi sebenarnya itu sehari-hari bisa. Oke, terima kasih buat Jessy, bisa tepuk tangan buat Jessy. Ya, ini pengalaman saudara ya, contoh pengalaman yang memang dia alami. Dia bilang, aku takut mah, enggak apa-apa, cuma ceritakan pengalamannya aja gitu. Pengalamanmu sendiri berjalan bersama dengan Tuhan supaya kita bisa belajar dari contoh-contoh praktis ya dalam kehidupan ini mewakili anak-anak muda ya. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan itu begitu penting dan itu nyata bisa kita kerjakan setiap hari saudara ya. Nah saya juga akan mengajarkan kepada saudara tips praktis di dalam keluarga untuk kita membangun mesbah keluarga. Bisa ya saudara mau catat boleh, mau difoto juga boleh. Ini tips praktis untuk menolong kita yang rindu ya. Kita yang rindu mempunyai keluarga yang kuat, mempunyai keluarga yang mau hidup bergaul dengan Tuhan, mulailah membangun mesbah keluarga. Kalau tidak bisa setiap hari, saudara, minimal seminggu sekali lah, saudara jadwalkan itu. Ya, jadwalkan. Kemarin saya juga ngajari anak-anak di Dekom SKC ya. Kalau malam mama udah ngantuk, udah tidur. Saya bilang, dari pagi udah ngomong dulu sama mama papa, nanti malam ya kita berdoa bersama. Ya, kalau dijadwalkan, kalau diagendakan itu pasti bisa dilaksanakan, saudara ya. Paling enggak seminggu sekali saudara membangun mesbah keluarga, mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Ya ini tips praktis saudara ya, supaya saudara enggak ngambang, enggak jelas gimana sih caranya hidup bergaul dengan Tuhan. Nah ini tips praktis yang bisa kita lakukan dalam tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, memuji dan menyembah ini pilih satu lagu
ya yang semua anggota keluarga saudara bisa, pilih satu lagu tentang kedekatan dengan Tuhan. Pilih lagu-lagu yang membangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Banyak lagu, saudara perlu persiapkan itu, lagu-lagu apa nih? Ya, atau tentang kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Nah itu dulu. Ya, pilih coba lagu-lagu tentang keintiman atau kebaikan Tuhan atau kesetiaan Tuhan. Karena dengan menyanyikan lagu-lagu itu, saudara, iman saudara juga dibangkitkan. Saudara bisa merasakan kasih Tuhan, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Ya, lalu saudara setelah memuji dan menyembah Tuhan, yang kedua itu berdoa. Ya, doanya bagaimana? Nah ini saya ajari yang praktis juga. Yang pertama itu doa ucapan syukur. Ya, sebutkan hal-hal detail yang sudah dilalui hari itu. Kalau mesbah keluarga, mungkin bisanya malam, semua bisa berkumpul. Sebutkan dengan detail supaya anak-anak saudara atau pasangan saudara bisa mengerti, oh dari hal-hal detail ini Tuhan itu ada, Tuhan itu beserta. Misalnya, terima kasih Tuhan hari ini tokonya rame, jualannya laris. Atau terima kasih Tuhan hari ini Monik sudah masuk SD. Terima kasih buat teman-teman yang baik. Jadi sebutkan ya ucapan syukur kita dengan mengingat kebaikan Tuhan. Aku bersyukur, itu disebutkan saudara ya. Sepanjang hari itu apa? Bersyukur buat hal-hal janji Tuhan yang Tuhan sudah genapi, bersyukur buat anak-anak yang sudah masuk kuliah ya, bersyukur, ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Lalu selanjutnya baru apa? Doa permohonan. Ya, lalu boleh minta apa nih? Sepakat dulu satu keluarga, nanti kita mau minta apa sama Tuhan, berdoa apa sama Tuhan. Sampai hari ini kami doanya masih sepakatnya rumah Rembang terjual Tuhan. Itu sampai hari ini itu sudah pokoknya Tuhan minta rumah Rembang terjual. Walaupun hari ini belum terjual saudara, tapi tetap didoakan terus ya, minta sama Tuhan. Doa ucapan syukur, lalu doa permohonan. Lalu yang ketiga adalah sharing firman Tuhan. Nah mungkin saudara juga bingung, sharing firman Tuhan yang bagaimana? Yang firman Tuhan kan banyak. Nah kalau saudara mau memulai baru belajar, ya mulailah dari firman yang memperkenalkan pribadi Tuhan. Misalnya baca ayat tentang Tuhan itu setia. Dan saya menyarankan saudara yang baru belajar itu dari kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur itu banyak memperkenalkan tentang pribadi Tuhan. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu seperti matahari dan perisai. Dengan membahas firman, memperkenalkan Tuhan, itu bisa membangkitkan iman. Ya, anak-anak bisa belajar, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Memperkenalkan pribadi Tuhan, memperkenalkan perbuatan Tuhan. Ya, saudara bisa bahas Tuhan itu menyembuhkan orang sakit. Betul? Ya, Tuhan itu membangkitkan orang mati. Tuhan itu membelah laut sehingga orang Israel bisa lewat. Perkenalkan perbuatan Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan kita itu punya kewajiban untuk menceritakan terus perbuatan Tuhan. Bahkan kesaksian-kesaksian kita, bagaimana dulu kita mengalami Tuhan, perbuatan Tuhan itu disaksikan saudara. Saya terus menceritakan itu kepada anak-anak saya. Dari mulai mereka kecil sampai bertumbuh sampai sekarang. Saya terus ingatkan Tuhan, Tuhan itu setia. Kita tuh punya Tuhan yang dapat dipercaya. Saya ceritakan dulu mama sama papa melayani Tuhan, full timer. Ya, punya anak Jesse, Tuhan kasih nama. Menjadi anak yang setia itu menarik perhatian Tuhan dan manusia. Di situ mama papa belajar setia melayani Tuhan sepenuh waktu, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, melakukan semua untuk Tuhan. Akhirnya waktu anak kedua Tuhan kasih nama Keisha. Saya ceritakan itu pada mereka, arti nama mereka, terus bagaimana kisahnya Tuhan itu terlibat. Keisha itu artinya kunci berkat, saudara. Kunci berkat. Saya katakan kamu ini kunci berkat. Ya Tuhan berkata, orang yang setia menarik perhatian Tuhan dan manusia. Kesetiaan itu adalah kunci berkat, kamu diberkati. Dan saudara, saya ceritakan setelah Tuhan bicara bahwa Keisha ini menjadi kunci berkat. Saya diberkati secara
pemulihan keuangan. Ya, saya mendapatkan satu anugerah untuk mengelola sebuah toko. Daya saya bekerja, saudara, melayani Tuhan full timer, tapi saya diizinkan Tuhan oleh gembala saya ya bukan suami saya untuk mengelola usaha itu. Dari situ saudara, Tuhan berkati luar biasa, dari kontrak toko satu kecil, lalu kontrak toko sebelahnya, lalu bisa beli toko, saudara ya, lalu bisa membangun sebuah rumah. Saya ceritakan itu. Lalu Tuhan kasih bonus anak yang ketiga ya, nih Han. Ya, saya enggak minta tapi ini bonus. Bahkan sebelum saya hamil Han, sudah ada seseorang yang bicara, Tuhan akan kasih kamu anak yang ketiga. Waktu itu saya tolak-tolak, jangan Bu, jangan ngomong gitu. Setiap kali ketemu saya masih ngomong, Tuhan mau kasih kamu anak yang ketiga. Saya waktu itu saudara, anak saya kecil-kecil, Jesse dan Keisha ini cuma terpaut 2 tahun kurang. Saudara bayangkan saya melayani Tuhan, full timer, saudara bekerja. Saya punya anak kecil-kecil yang ngomong, enggak lah, anakku 2 aja udah repot. Ya ke gereja otong-otong semua, perlengkapan dibawa saudara. Enggak. Tapi benar saudara, setelah itu saya hamil anak ketiga. Ya, anak ketiga saya hamil, lalu Tuhan kasih nama Jorgans. Diangkat tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, setelah itu saudara, Tuhan membawa kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Akhirnya kami dibawa ke tempat ini. Saya ceritakan semua, terus kisahnya sampai di sini. Saya berkata, lihat Tuhan itu setia. Mulai dari awal mama papa ini melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya, sampai sekarang kalian lihat Tuhan bawa kita ke Jatibarang. Itu juga Tuhan mama papa enggak punya kekuatan apa-apa. Enggak punya mimpi bisa punya rumah, enggak punya mimpi bisa beli mobil. Saudara, enggak punya mimpi juga anak-anak ini bisa kuliah. Tapi sekarang Tuhan bawa ke tempat ini, Tuhan berkati secara luar biasa. Tuhan membuka sumber-sumber berkat yang tidak pernah kami pikirkan. Saya mungkin sudah bersaksi, saya juga saksikan tuh kepada anak-anak saya. Sampai hari ini saudara, Bapak Gembala ini masih dipercaya temannya yang dari Kalimantan itu untuk mensuplai kerupuk. Itu sudah 10 tahun lebih saudara. Dan itu tidak masuk dalam akal pikiran kami, kenapa? Karena temannya itu harusnya bisa langsung ke pabrik kerupuk. Tapi kenapa harus lewat suami saya? Kenapa harus lewat Bapak Gembala? Ya, lewat Bapak Gembala pesen kerupuk dikirim. Nanti dapat fee ya dari baik yang dari Kalimantan, baik dari pabrik, saudara. Itu sampai hari ini loh, masih bertahan. 10 tahun lebih, saudara. Itu cara Tuhan yang aneh buat kami ya. Cara Tuhan yang luar biasa sih ini Tuhan ini. Kalau mau buka berkat gak ada yang bisa menutupnya. Amin saudara. Itu janji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya. Kalau sekarang kamu bisa kuliah itu semua karena Tuhan. Andalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kalau mama papa gak bakal kuat muliain kalian. Apalagi sekarang ini 2 saudara. Anak saya 2-duanya kuliah di Jakarta. Biaya yang saya keluarkan setiap bulan cukup besar. Tapi saya selalu melihat penyertaan Tuhan. Saya selalu melihat penyediaan ilahi itu ajaib saudara. Kalau saya mau ceritakan banyak saudara. Tapi saya melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Saya selalu ngomong sama anak saya. Tuhan yang kita sembah itu sungguh-sungguh ada. Dia dapat diandalkan, dia dapat dipercaya. Serahkan masa depanmu untuk Tuhan, bagi Tuhan. Amin. Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan. Saudara bisa lihat ini memperkenalkan pribadi Tuhan, perbuatannya dan kehendaknya. Lalu yang ketiga, saudara bisa pilih firman yang mengajarkan nilai dan prinsip firman Tuhan untuk membangun karakter yang benar. Ya, contohnya saudara bisa bahas tentang karakter rajin bekerja, ya, tekun, murah hati, firman Tuhan, nilai-nilai prinsip firman Tuhan yang membangun karakter dalam keluarga kita. Itu juga perlu diajarkan. Nah, tips singkat ini saya berharap bisa membantu saudara untuk saudara bisa praktek. Amin, saudara ya. Saudara jelas, saudara bisa praktek, saudara bisa melakukan itu. Dan saya rindu mendengar banyak kesaksian-kesaksian dari keluarga-keluarga jemaat yang sudah praktek
mesbah keluarga yang sangat penting ini, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi, saudara. Mari bersyukur untuk janji Tuhan pagi hari ini yang saudara sudah dengar lewat firman Tuhan. Tuntunan Tuhan, saya percaya ini tidak secara kebetulan, tapi Tuhan menuntun kita untuk kita memiliki hidup yang bergaul dengan Tuhan, membangun keluarga yang kuat dengan membangun hidup yang bergaul dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Amin. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya Allah. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan dengan iman kita, Kau ada bersamaku. Dia ada di setiap musim hidup kita, di setiap musim hidupku. Mari percaya, katakan, tak pernah Kau biarkan aku sendirian Tuhan. Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Katakan, tak pernah aku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Kami bisa melewati semua, kami bisa menghadapi semua tantangan masalah hidup kami. Perkenanan-Mu Tuhan. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan. Kami percaya sampai hari ini Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Mari pagi hari ini kita mau putuskan dalam hidup kita mau selalu bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
hari ini kita sudah mendengar betapa pentingnya hidup bergaul dengan Tuhan. Sekarang keputusan ada di tangan kita. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita mau meresponi firman Tuhan? Apakah kita mau melihat keluarga kita? Keluarga yang dituntun oleh Tuhan. Melewati segala musim hidup kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu. Tapi kita aman waktu kita menyerahkan hidup keluarga kita kepada Tuhan. Atau kita menyerahkan masa depan kita. Hai orang-orang muda yang datang pagi ini, saya percaya tidak kebetulan engkau datang dalam ibadah pagi hari ini. Sebab ada janji Tuhan yang khusus yang engkau terima. Saya percaya Tuhan bicara secara khusus buat kalian orang-orang muda pagi hari ini. Untuk mulai hari ini engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Engkau hidup berbeda dengan dunia ini. Engkau hidup mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mengerti kehendak Tuhan, dan mau melakukan itu menjadi prioritas utama dalam hidupmu, yaitu melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar keputusan itu Tuhan dengar pagi hari ini. Mari masing-masing berdoa. Mari masing-masing berdoa. Apa keputusan apa yang hendak engkau buat pagi hari ini sebelum engkau keluar dari gereja ini. Mari pagi hari ini kita membuat keputusan seperti Nuh. Dia punya keputusan untuk hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Mari para orang tua, khususnya para suami, para ayah di tempat ini. Keselamatan keluargamu seperti Nuh itu ditentukan dari seorang kepala keluarga yang hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan berbicara tentang engkau secara pribadi, tapi ajak seisi rumahmu. Ajak istrimu, ajak anak-anakmu punya hidup bergaul dengan Tuhan. Bangun atmosfer yang mengasihi Tuhan. Bangun atmosfer hidup takut akan Tuhan sehari-hari di keluargamu. Bangun atmosfer penundukan diri, menghormati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bangun itu, bangun atmosfer ketaatan itu di dalam rumahmu. Saya berdoa semua keluarga-keluarga di tempat ini mulai membangun mesbah keluarga. Membangun kehidupan yang kuat. Mungkin kau yang datang hari ini, para emak dan engkong, kau juga punya peran untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, menantu, untuk cucu-cucu. Ajarkan mereka untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Berdoa bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar ada kebangunan rohani di tempat ini Tuhan. Melalui setiap keluarga-keluarga yang mengalami kebangunan rohani, ada mesbah-mesbah keluarga yang dibangun di setiap rumah-rumah dari jemaatmu. Itulah kebangunan rohani yang sesungguhnya, bukan di gereja, tapi ada di rumah-rumah mereka. Ada pujian penyembahan dinaikkan, ada doa-doa yang dinaikkan, ada kehendak Tuhan dinyatakan. Dan mereka menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan, menjadi keluarga yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Lewat lagu ini katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
Nyatakan imanmu lewat lagu ini dengan percaya, katakan. Tuhan yang besar, Kita ada di tangan yang tepat. yang telah Tuhan yang bisa dipercaya, bersama. yang janjinya selalu digenapi dalam hidup kita. Aku Amin. bersepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, imanku bersepakat, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini janji Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima janji Tuhan, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.